Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat, hari ini tamu kita istimewa, Cak Nun. Sudah lama Cak Nun ini semedi bertapa. Nah, sekarang mulai nyicil lagi turun gunung. Kalau Cak Nun mulai turun gunung itu biasanya ada tanda-tanda jangan-jangan ada goro-goro, jangan-jangan. Cak Nun kita kenal sebagai apa saja, ya budayawan, ya intelektual, ya kiai, ya wis pokoknya opo wae ono, apa saja ada. Dan karena itu hari ini sengaja PPI mengundang Cak Nun untuk bicara tunggal kuliah budaya. Tapi materinya pasti akan jauh lebih keren dari kuliah budaya itu. Itu yang saya yakin. Nah, karena itu saya tidak ingin mengambil waktu yang panjang. Kita ingin Cak Nun bicara apa saja, bebas, tetapi memang tema yang disiapkan ini luas. Kita mau milih apa? Milih supremasi keadilan atau supremasi hukum. Dan kalau pendekatannya budaya, pasti nanti banyak sekali pengertian-pengertian baru yang akan disampaikan oleh Cak Nun. Perspektifnya pasti beragam, pasti luas, bukan perspektif orang hukum, tetapi perspektif kebudayaan yang luas. Bagi sahabat-sahabat yang tidak hadir bisa mendengarkan dialog kita ini di Radio Pergerakan namanya, baru dirilis Radio Pergerakan. Terima kasih Cak Nun, monggo. Betul, Mas Anas. Kalau saya ucapkan Assalamualaikum, saya terpaksa menjelaskan dulu bahwa Assalamualaikum itu kalau bisa tidak usah diomongkan daripada menipu orang. Karena Assalamualaikum itu adalah kesiapan untuk janji kepada orang yang dikasih ucapan agar yang kita lakukan itu saling menyelamatkan satu sama lain, bukan saling menindih satu sama lain. Kalau dua pihak sudah berassalamualaikum satu sama lain, maka dia kemudian menyusun satu draft, satu blueprint sejarah yang pedomannya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak yaitu mentransformasikan rahmat Tuhan yang berupa negara Indonesia yang luar biasa subur ini menjadi barokahnya Tuhan. Barokah itu artinya kesejahteraan bersama, keadilan bersama, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita memang harus berassalamualaikum satu sama lain, kita berjanji sampai akhir hayat kita nanti kita akan bareng-bareng dalam satu pergerakan untuk melakukan transformasi yang jujur, yang objektif, dan yang penuh kemurahan hati kepada rakyat, supaya rahmat Tuhan tidak menjadi azab seperti sekarang ini. Sekarang ini yang berlangsung adalah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Anas, saya provokasi, Nas mbok wis awakmu iki menyusun blueprint ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya rahmat dan barokah itu gini ya, mohon maaf ini pengantar dulu sebelum saya ngaku kenapa saya di sini. Kalau rahmat itu pokoknya Tuhan kasih tanpa hitung-hitung, kayak hujan deras, kayak gempa yang rencananya akhir tahun bisa jadi akan terjadi. Enggak. Nanti saya akan ngomong mengenai itu. Kalau Anda korupsi, terus uangnya dipakai untuk beli mobil, tetap enak rasanya mobil itu. Kalau Anda curi uang, terus uangnya dipakai untuk beli soto, sotonya tetap enak. Untuk melacur, pelacurnya tetap enak. Jadi itu rahmat. Tapi kalau barokah berbeda. Barokah sudah ada regulasi, sudah ada aturan, sudah ada syarat rukun. Nah, jadi
Pemerintah itu pekerjaannya, pemimpin pekerjaannya adalah mengubah dari hutan rimba rahmat menjadi taman dan perkotaan barokah. Kira-kira. Nah ini yang kita gagal dari 45 sampai sekarang, kita belum pernah sungguh-sungguh berhasil, dan kita sekarang berada pada era puncak kegagalan itu, sehingga 2014 nanti kita bingung sebaiknya ada pemilu atau tidak. Kalau nurutin hati kayaknya yang nggak usah terjadi, tapi semua pihak yang pro maupun yang kontra sama-sama memperkirakan tidak akan terjadi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada urusan pemilu monggo, nggak pemilu monggo, karena saya sudah tidak hidup bersama Anda. Saya sudah hidup di suatu lingkungan dan frame nilai yang sudah tidak dihidupi dan disemayami oleh kebanyakan orang, dan itu menyebabkan kalau saya ngomong sesuatu pasti nggak populer untuk Anda, pasti Anda nggak suka, karena yang saya omongkan pasti bukan hal-hal yang menurut Anda aktual. Itu salah satu pertanyaan saya ketika Anas ngasih judul supremasi keadilan atau hukum. Wah ini apa bikin Mas keadilan? Saya sebenarnya tidak ingin ngomong itu karena keadilan itu nggak laku. Nah sebelum saya masuk ke situ, Mas Anas, alasan saya ke sini itu ya sederhana, wong. Anas itu ke rumah saya sejak dia diberi gelar baru oleh KPK. Itu 2 kali ke rumah saya lah, masa saya nggak balas kunjungan. Jadi saya balas kunjungan ke sini, apalagi beliau kemarin ke rumah juga dengan keluarganya. Cuman saya ke sini belum dengan keluarga, Mas, saya mohon maaf. Nomor 2 lah, kalau ada orang yang hatinya sedih kan saya wajib untuk menemani, yang gitu. Saya tidak tahu sedihnya itu gimana, urusannya gimana, hukumnya bagaimana. Saya bukan petugas hukum dan saya bukan orang yang akan memvonis Anas bersalah atau tidak. Tapi sebagai manusia saya wajib menemani dia, apalagi dia anak saya. Gitu. Anak saya nggak tahu anak dalam urusan apa ya Mas. Pokoknya anakku lah. Gitu. Kalau memang harus dikaitkan dengan hukum dan politik, saya kira saya kesini untuk mendorong Anas agar menjadi pejuang hukum yang baik. Sebagaimana saya ketemu KPK, juga saya minta KPK menjadi pejuang hukum yang baik. Artinya, saya juga bilang Busro bahwa saya mau ketemu Anas. Dan saya sebenarnya ngajak dia di sini kan asik gitu. Tapi ya Busro punya kesibukan macam-macam, sehingga tidak bisa saya datang ke sini. Sehingga tadi saya nunggu acara ini di warung pojok sana itu, dekat rumah sakit sana. Oke, sekarang saya masuk ke supremasi keadilan. Ini sebenarnya nggak populer ya saya mau ngomong ini. Kalau ada kuliah, tolong wartawan kalau ada jangan menunggu statement politik saya, karena saya tidak berpolitik. Ya, enggak, saya tidak berpolitik dan saya tidak melihat ada politisi di Indonesia yang boleh masuk pikiran saya, apalagi masuk hati saya, karena syarat rukunnya tidak terpenuhi sama sekali. Mulai dari mana ya? Kalau ngomong ini masalahnya, tadi saya mestinya ngerokok sudah disuruh ke sini, sehingga saya pegang korek kayak merokok. Gak bisa merokok itu susah. Nah, pergerakan anyar melarang merokok gak melok aku. Oke, bismillah. Saya nyicil apa adanya aja ya. Tapi kalau disebut kuliah, ya saya harus menjelaskan kata kuliah ini termasuk salah satu kata yang direkrut dari bahasa asing yang kemudian tidak dipenuhi substansinya, karena banyak sekali kata-kata dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa yang diambil menjadi bahasa Indonesia tetapi diselewengkan atau terselewengkan maknanya. Kuliah itu artinya, mohon maaf ini tidak marketable untuk dijual di mana-mana, untuk dimuat-muat ya. Saya sedang menghindar untuk ngomong yang sebenarnya ingin saya omongkan, maka saya cari lain-lain. Kuliah itu dari kata kulun, artinya setiap. Nah, setiap itu ternyata bermakna semua. Jadi kalau dibilang setiap orang berarti semua orang, dan gitu. Setiap orang pakai baju berarti semua orang pakai baju. Jadi kalau kata kuliah itu sesungguhnya adalah universalitas atau universalisme. Makanya tepat kalau disebut kuliah budaya. Kalau disebut kuliah kedokteran tidak tepat.
Kalau kedokteran atau pertanian atau ekonomi itu namanya juz'iyah. Aduh. Maaf. Enggak penting ya. Ada kacitan itu sama maksudmu. Ini kuliah ya Mas Anas ya. Jadi ini bukan political statement, bukan pergerakan apa-apa yang akan bikin goro-goro segala macam. Bahwa goro-goro akan terjadi itu pasti. Itu pasti, dan yang terlibat bukan hanya manusia dan politisi, yang terlibat adalah juga alam dan Tuhan dan staf-stafnya Tuhan yang mengurusi gunung berapi, yang mengurusi lahar, yang mengurusi gempa, yang mengurusi apa saja, insya Allah akan terlibat karena syarat rukunnya sudah kita penuhi untuk terjadi perubahan-perubahan mendasar. Nah, kembali ke kata kuliah, kalau universitas itu benar kuliah, tapi kalau fakultas itu juz'iyah. Jadi sebenarnya selama ini belum ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Jadi itu salah satu penipuan di dunia ini adalah ada lembaga namanya universitas, padahal mereka sebenarnya paguyuban fakultas. Karena belum ada sarjana universiter, yang ada sarjana fakultatif dan gitu. Nah sekarang ini kita kuliah, berarti Anda adalah orang yang datang dengan pikiran universal, memperluas pikiran Anda seluas mungkin. Kalau bahasa sehari-hari gini, ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ada orang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang tahu banyak tentang sedikit hal. Anda adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal, kan begitu. Maka Anda bikin pergerakan, karena untuk pergerakan seperti ini tidak boleh hanya mengerti struktur politik, tidak hanya boleh mengerti peta kekuasaan, tapi harus mengerti dimensi-dimensi yang jauh lebih luas dari itu, terutama bisa mendengarkan suara sejati dari yang Anda urusi, yaitu rakyat NKRI Republik Indonesia. Tadi kita sudah bicara mengenai suara sejati. Saya ini bingung mau lurusin yang gitu-gitu apa enggak, soalnya ini agak serius yang ngomongnya gitu-gitu. Ini aja supremasi keadilan aja deh. Hukum itu Mas, itu gini, ada 3 macam orang yang berhadapan dengan hukum. Satu, orang yang tidak butuh hukum. Kedua, orang yang tidak butuh hukum. Ketiga, orang yang bertengkar dengan hukum. Satu, orang yang tidak butuh hukum adalah orang yang punya nurani keadilan, sehingga diatur oleh hukum atau tidak, dia pasti berbuat baik. Itu satu. Jadi misalnya Anas sendiri, saya kira selama kuliah dia tidak pernah kuliah pun. Awak mungkin. Artinya mayoritas rakyat Indonesia tidak pernah taat hukum, dalam arti mereka belum pernah membaca pasal-pasal hukum kan gitu. Tapi mereka yang mereka andalkan untuk supaya tidak terjerat hukum adalah nurani keadilannya kan gitu. Jadi orang itu kalau dia punya berdiri di dalam nurani keadilan, dia tidak punya kemungkinan untuk melanggar hukum. Artinya ada orang yang tidak butuh hukum karena dia memang sudah adil orangnya, orang sudah baik gitu loh. Nah ini mungkin termasuk Anas, mungkin saya juga ingin ke situ gitu. Saya tidak butuh hukum, menyinggung perasaan baca pasal hukum itu. Diloloknya terus, barang siapa lu nggak curiga toh? Lalu, ya toh. Setiap baca pasal itu saya tersinggung dulu. Aku kok diarani katanya nyolong ini, enggak kok gitu loh. Jadi saya nggak pernah bisa baca. Ini pertama. Yang kedua, orang yang tidak butuh hukum karena dia memang tidak suka hukum. Hukum itu kan sebenarnya diciptakan dengan asumsi orang tidak bisa saling dipercaya satu sama lain, maka dibutuhkan aturan-aturan, pagar-pagar dan batasan-batasan supaya saling terikat satu sama lain. Jadi reaksi yang kedua adalah orang yang memahami hukum, menerima hukum tapi dengan hati yang menolak, dan dia mengincar bagaimana caranya mengakali hukum. Nomor dua. Nomor tiga adalah penegak-penegak hukum sungguhan yang memang ingin menggunakan hukum sebagai salah satu perangkat ketertiban hidup.
Nah, orang yang masih butuh hukum adalah orang yang ihsannya belum hidup, koirnya belum hidup, rasa keadilannya belum hidup, maka dia perlu diwajibkan. Terus ekstra bukan bir ya, birrun itu nanti kata objeknya menjadi, predikatnya menjadi mabrur, dan itu khusus untuk orang naik haji. Haji mabrur, jadi tidak ada ketua partai Demokrat yang mabrur, berada. Yang ada haji mabrur, sholat mabrur juga nggak ada, dagang mabrur juga nggak ada. Yang ada apa mana anak segak mabrur belah juga gak mabrur, mulanya sampai dianukan dibuang pada tanggal itu, tidak boleh tanggal berikutnya, nanti telat. Itu pengertian beberapa kebaikan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong hukum dan kebaikan kan harus ada interval antara kebaikan yang universal dengan kebaikan yang ini kuliah beneran ini bukan pernyataan politik, kuliah beneran. Dengan interval di hukum yang paling rendah. Misalnya hukum itu kan kenapa rendah? Kalau Anda pulang dari sini ada orang ketabrak motor, terus Anda tidak tolong, Anda tidak ditangkap polisi, Anda tidak disalahkan oleh pasal hukum berapapun, maka hukum itu tidak penting-penting amat untuk orang yang memang sudah matang moral dan budayanya. Hukum itu sangat diperlukan, di Indonesia sangat diperlukan hukum karena degradasi moral luar biasa, degradasi intelektualnya luar biasa, dan degradasi budayanya juga luar biasa, maka hukum harus sangat tegak. Nah, kalau ngomong supremasi, kalau bisa orang itu di dalam dirinya yang supreme itu bukan hukum tapi rasa keadilan. Jadi kamu disuruh atau tidak disuruh kamu melakukannya, atau disuruh tidak disuruh kamu tidak melakukannya, tergantung kasusnya apa. Jadi saya mungkin ini kembali kepada nas-nas dasar dari kehidupan, prinsip-prinsip dasar dari kehidupan, mungkin beberapa filosofi. Misalnya gini, selalu kalau Ramadan datang orang saya tanya, Anda puasa? Iya. Anda senang puasa? Seneng, bilang gitu. Bener, seneng. Oh ya, kalau di TV kan selalu ada selamat datang bulan Ramadan, aku sudah rindu kepadamu gitu ya. Terus nanti kalau hari raya menjelang, spanduknya berubah. Waduh, engkau sudah akan pergi dari Ramadan, aku masih kangen kepadamu. Ngomong gitu loh. Saya ngomong tai. Kamu kasih tahu, terus terang aja, kamu seneng nggak puasa? Senang nggak puasa? Senang dulu. Kenapa kamu senang puasa? Kamu tahu nggak? Kenapa hukum itu ada? Kenapa ada kewajiban dari Tuhan? Kenapa kewajiban itu diturunkan oleh Tuhan? Asumsi dasarnya Tuhan adalah bahwa sesuatu yang diwajibkan itu adalah sesuatu yang orang tidak suka melakukannya. Kalau dia suka melakukannya, untuk apa diwajibkan? Kan begitu? Kan begitu? Betul. Betul kan? Jadi kamu suka puasa? Ayo, suka enggak? Saya bilang. Kalau kamu suka puasa, saya akan segera usul sama Tuhan, enggak usah diwajibkan puasa Ramadan, mereka sudah suka. Iya, dia sendirinya menjalankan. Nah, bingung tau, bang bingung. Jadi gimana, suka apa enggak suka? Terus mulai ada, enggak suka. Mulai ada gitu. Terus sholat, suka enggak? Ngaku aja. Sehari 5 kali kamu gini-gini, suka enggak? Aslinya. Terus bilang, ya sih sebenarnya enggak suka-suka itu ya. Jadi mereka berpikir karena pikirannya linier, pikirannya tidak dialektis, pikirannya tidak siklikal, tidak spiral, tidak bolak-balik, pikirannya lurus, gitu ya. Maka mereka tidak berani menjawab kalau tidak suka puasa. Saya bilang, aslinya saja kamu suka enggak? Ini, suka mana makan apa enggak makan? Suka mana kenyang apa lapar? Suka kenyang. Kan begitu. Tapi mereka tidak berani bilang bahwa tidak suka puasa, tidak berani bilang bagus tidak sholat. Saya bilang, terus teranglah kepada Tuhan bahwa kamu tidak suka puasa dan tidak suka sholat. Tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu, sehingga derajatmu tinggi di hadapan Tuhan. Kalau kamu suka, tidak tinggi derajatnya. Iya kan mas? Yang seneng kok, pengajarnya seneng terus dilakoni ya terus apa hebatnya? Kalau anda kos di dekat Masjidil Haram di Mekah terus jumuan rajin, sholat subuh rajin, ya gak kaget pengajarnya kos itu masjid. Ya tapi kalau anda
Anda tinggal di Duren Sawit, kalau Anda tinggal di pelosok jauh dari Mekah, terus Anda masih mau sholat, meskipun kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang ya telat, itu Tuhan udah seneng banget, lumayan anak-anak ini, gitu loh. Gitu loh. Saya berharap saya buka jendela saja ke Anda supaya nanti ketika Anda mengalami sesuatu yang krusial di dalam politik, hukum dan apapun saja dalam kehidupan ini, kita punya cakrawala yang bermacam-macam sehingga kita akan lebih matang mempertimbangkan sesuatu, karena Anda tidak boleh salah lagi. Ini bangsa Indonesia tidak boleh salah lagi dalam 2 tahun ini, tidak boleh salah lagi. Kalau salah lagi nanti ada opsi-opsi yang non manusia. Tolong pelajari dan teliti kenapa dulu ada Atlantis hancur di sini. Kenapa dulu ada bencana Nuh, kenapa ada bencana Lut. Dan Anda titeni waktunya. Titeni satuan-satuan berkala, tahap-tahap satuan waktu dari bencana-bencana besar di muka bumi. Ini jangan salah, makanya pergerakan ini juga bukan pergerakan melawan SBY. Tidak boleh. Ngapain melawan SBY? Emang SBY sebesar kamu? Enggak dong. Saya bilang sama Anas, Mas, tentukan kalibermu. Ibarat kamu mau nyuri, kamu mau milih jadi tukang hotel, apa copet, apa jambret, apa maling gangsir, apa maling celuring, apa perampok besar. Saya nggak ngomong nyurinya, yang saya ngomong adalah kalibernya. Manusia Indonesia sekarang sudah tidak ada yang punya kaliber. Takarannya tidak mendasar, tidak hidup dan mati. Ciki. Takarannya itu hadi tagak. Ya kan? Takarannya kecil-kecil. Nah, saya nantang sama anak sejak saya nggak ada urusan sama anak ditangkap atau tidak, tersangka atau tidak, bukan urusan saya bukan ahli hukum, saya bukan perangkat hukum. Saya sahabat semua orang. Setan saja saya bersahabat kok. Setan itu banyak mengeluh ke saya tahun-tahun terakhir. Mereka kumpul di Jogja karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini. Jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat. Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda habis oleh setan adalah Demokrat, Golkar, PDIP. Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas untuk membisikin telinganya tokoh-tokoh 3 partai itu. Wah, akhirnya kecolongan PKS. PKS nggak digoda. Wah, malah terus waduh, tak pikir mereka alim bener ya, ternyata alim juga ya. Malah kita saya kan bingung, bocah ternyata, wah kalau gitu nggak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbannya, jenggotnya, ireng-ireng di sini. Lo nggak bisa, saya juga bisa kok ambil areng tak ireng-ireng ya. Oh ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak pikiran Anda. Jadi tidak penting pernyataan saya apa. Pernyataan saya itu apa tidak penting, karena saya bukan pelaku politik Indonesia, saya bukan pelaku apapun di Indonesia. Saya out of box, saya di luar Anda semua. Saya hanya setan yang datang untuk yuwaswisu fi sudurina. Dan jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan. Harus ngopo we, aku setan we, harus ngopo we. Lebih baik saya ngaku setan daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya. Oke. Nggak apa ya, terus ya, ini supaya kita ngerti bedanya. Jadi ma'ruf, khair tadi. Oke, sekarang gini, kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis. Kenapa dulu saya, ketika Pak Harto, kita ingin Pak Harto turun itu, sebenarnya Pak Harto itu baiknya kan turun tahun 88 yang ideal. Karena pada waktu itu Pak Harto belum sebelum 88 Pak Harto itu masih Islam Jawa. Ngerti Islam Jawa ya? Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga katanya, tapi Jawa loh ya. Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu, memilih partai, memilih menteri, memilih staf itu dengan pertimbangan ilmu Katuranggan dan ilmu Pranoto Mongso. Jadi misalnya memilih Mensesnek, waktu itu Mensesnek. Dalam teori kehumasan modern, humas
juru bicara harus orang yang artikulatif, harus orang yang pintar berkomunikasi, harus orang yang menguasai masalah, kan gitu kan? Dan harus orang yang, ya pokoknya semua persyaratan komunikasi modern. Pak Harto tidak dibalik. Menseknek harus orang yang ngomongnya lambat, yang sangat mampu tidak ngomong meskipun sebenarnya dia bisa ngomong. Jadi terutama yang gede ini. Saya kira, nah gitu, habis waktunya wartawan gitu. Nah itu cara Pak Harto untuk menyerap informasi dari luar dan menahan informasi jangan sampai diserap keluar. Nah, enggak kayak sekarang, ada apa dikit nangis, apa ada dikit galau kan gitu ya. Nah kalau Pak Harto kan tenang gitu ya. Nah itu dia masih Islam Jawa. Tapi kemudian dia mulai mengalami konversi, dia menjadi pelan-pelan menjadi Jawa Islam. Mulai 88, kemudian disitulah dia mulai berpikir untuk menampung bagaimana dulu kasus Waila, bagaimana DITI zaman dulu, akselerasi generasinya bagaimana, akhirnya dirumuskan bikin IJMI untuk supaya ada akomodasi politik bagi apa namanya pejuang-pejuang lama yang dulu berpolarisasi dengan beliau, terus bikin IJMI di Malang dan seterusnya. Kemudian TNI pun terbelah dua menjadi TNI Merah Putih dan TNI Hijau. Kemudian ada peralihan dari Beni Murdani ke Hartono dan seterusnya. Jadi strategi politik Pak Harto berubah, konversi dari Jawa Islam Islam Jawa menuju Jawa Islam. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka pertama dia akan mulai goyah karakternya karena sudah matang Jawanya, sekarang harus diislamisasi, maka dia mengalami kegamangan sedikit-sedikit dari sudut internal. Dari sudut nasional, maka terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak bisa dia hindari. Konflik-konflik antara Jawa dengan Islam, termasuk di tubuh TNI dan satuan-satuan lainnya. Nomor 3, secara internasional dia juga tidak mendapatkan restu sebagaimana sebelumnya, karena Raja Indonesia boleh makmur asal rajanya jangan pakai peci, gambarannya gitu kalau pakai simbol. Jadi Indonesia boleh jadi macan ekonomi, tapi si macan tidak boleh pakai peci. Maksudnya Indonesia boleh makmur tapi jangan beridentitas Islam. Padahal Pak Harto sudah Jawa Islam. Nah, maka kemudian Pak Harto mengalami kebingungan, anaknya nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya 92, terus ke 97 makin tidak bisa dikendalikan lagi, ketika berpuncak pada krusialitas politik beliau pada menjelang reformasi itu, pikiran kita adalah membuat Dewan Negara. Tapi kemudian yang terjadi adalah gerakan di Trisakti itu, penembakan, kemudian ada kerusuhan, penjarahan dan seterusnya. Dan Pak Harto mengatakan kepada saya kalau gerakan mahasiswa saya tidak takut, Cak, tapi kalau rakyat sampai menjara itu saya hancur hati saya merasa gagal sebagai Soeharto dan sebagai Presiden Indonesia. Maka dia mau menyerahkan kekuasaan karena soal penjarahan itu. Jadi ketika saya dan 5 orang dengan Cak Nur Khalil Majid dan lain-lain itu mengajukan usulan kepada Pak Harto agar beliau turun, itu tidak sukar untuk diterima beliau. Itu kita ajukan pada tanggal 17 Mei sore hari, 16 kita susun, 17 kita konferensi pers, 18 sore kita ajukan ke Pak Harto melalui Saadillah Mursyid. Kemudian Pak Harto membaca 2 jam, habis sholat maghrib direnungkan, terus sholat isya, habis sholat isya telepon dan menyatakan beliau bersedia. Yang ingin saya katakan sehubungan dengan hukum dan keadilan adalah sebenarnya ketika itu reformasi kenapa akhirnya dalam tanda petik gagal ya? Karena yang terjadi bukan rekrutmen keadilan terhadap kegagalan hukum, yang terjadi adalah kontinuasi dari kegagalan hukum. Jadi mestinya Soeharto turun itu ya sak kabinetnya mundur deh. MPR yo bubar, DPR yo bubar, wis larang kabeh ngono lho. Nah, terus kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai semua tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu menjadi embrio dari Majelis Pemusatan Rakyat Sementara yang nanti begitu Pak Harto
turun menyerahkan kepada MPRS itu, terus MPRS langsung mengangkat kepala negara sementara dan langsung memberi tugas untuk bikin pemilu secepat-cepatnya, paling lambat 1 tahun. Ternyata memang kalau urusan negara ini hanya mengandalkan para politisi dan aktivis pergerakan dan murni hanya itu, tidak akan bisa diatasi keadaannya. Itu hanya masalah hukum dan konstitusi dan kekuasaan. Kita harus mau menengok agak ke atas sedikit. Kita butuh begawan, kita butuh brahmana, kita butuh panembahan, kita butuh rohaniawan. Jadi kalau dulu ada DPA, sekarang ini kan tidak jelas teman sekalian ini untuk contoh yang sekarang. Sekarang kan tidak jelas negara itu apa, pemerintah itu apa. Di zaman Mojopahit, kepala negaranya Hayam Wuruk, kepala pemerintahnya Gajah Mada, kan begitu. Beda. Kas negara sama kas pemerintah berbeda. Jadi BUMN Mojopahit setornya uang tidak kepada menterinya Gajah Mada, tapi kepada kasnya di lingkungan Hayam Wuruk. Nanti dari sana baru disuplai sekian persen untuk APBN Mojopahit. KPK itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang memilih bukan DPR, tapi lembaga yang harus lebih tinggi dari DPR, mestinya MPR seperti zaman dulu. Nanti yang melantik ketua KPK jangan presiden, yang diawasi nomor 1 presiden ya. Kok sing lantik presiden, ini apa? Dan begitu. Karena kita tidak punya kejelasan ini lembaga negara atau lembaga pemerintah. Setahu saya BUMN itu juga lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan KPK, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, itu semua lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga berbeda di rumah kita. Kepala rumah tangga itu adalah yang ngurusin listrik, yang ngurusin beras, yang ngurusin maintenance rumah tangga yang dibayar oleh kepala keluarga. Dan penghasilan warungnya keluarga kan ke kas keluarga, baru sebagian dikasih ke kas rumah tangga. Wong keluarga kecil aja kayak gitu kok di Indonesia nggak ada bedanya. Makanya sekarang bagaimana? Malaikat bisa jadi nabi, kan rusak. Gue sudah jadi ketua kehormatan masih jadi ketua umum. Loh, saya nggak ngomong tentang siapa-siapa, Anda sudah tahu. Tapi kan nggak lucu dong, nggak lucu dong. Jadi kita sudah tidak punya kualifikasi lagi dalam hidup ini. Nggak punya kualifikasi. Loh, nggak bisa dong, Anda sudah gubernur masih mau jadi bupati, kan nggak bisa dong. Loh, sudah jadi kiai, sudah jadi maulana, terus tiba-tiba jadi syekh. Nggak bisa dong. Sudah jadi nabi minta jadi wali, terus gitu ya. Sudah lulus SMA masuk SMP. Jadi kita enggak, itu kan kualifikasi. Karena seneng gitu loh. Ya, kita nggak punya kualifikasi, apalagi sampai yang sifatnya estetik. Yang estetik ini yang sudah hilang juga. Jadi hidup itu kan bukan soal benar salah, toh Mas. Bukan hanya baik buruk, toh, tapi juga pantas apa nggak pantas juga dong. Pantas dan tidak pantas itu namanya estetika. Dalam hidup itu ada baik buruk, ada benar salah, ada indah dan jorok. Ketiga-tiganya itu saling melengkapi dan harus tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Anas, saya bertamu ke rumah Anas, benar dia nyugui saya nasi goreng dengan ikan kambing. Ya, dan itu baik, tapi kan keindahannya harus diperhatikan. Ojo terus ajak mangap cak terus dia itu bokong. Nggak bisa dong. Meskipun baik toh Mas, bener toh Mas. Tapi kan nggak terus onok dayo, ayo mangap terus godel, ayo mundur tur. Itu namanya estetika. Estetika sudah hilang di sini. Kalau kamu sudah jadi presiden, kamu harus menjaga kepantasan seorang presiden karena kamu mewakili martabat dan rasa seluruh bangsa. Jadi berlaku apa, ngomong 2000% apa 30%, perhitungkan berdasarkan rasa. Gitu loh. Nah ini kita kehilangan itu semua Mas. Benar salah saja sudah kacau, apalagi baik buruk, apalagi indah dan jorok. Kepantasan ini misalnya gini loh Mas.
Anda mau nggak Anas, karena dia sekarang nggak punya jabatan kecuali di pergerakan Indonesia, saya lamar untuk mengiklankan jamu sido muncul itu orang, boleh nggak? Boleh nggak Mbak? Boleh, benar? Ya boleh, kalau soal boleh, boleh. Kan pantas nggak? Bayang Anas, pemimpin itu harus bejo. Coba. Boleh, tidak melanggar hukum, tidak melanggar Quran, tidak melanggar etika, tidak melanggar apa-apa. Neng ora pantes. Gak nyindir loh, menyoto sopo kalau. Gitu loh. Tidak usah beliau. Siapapun di sini saya juga bingung kalau sampai begitu. Kalau soal salah tidak salah, soal baik baik tidak apa-apa mengiklankan sesuatu yang baik. Cuma kan ada kepantasannya masing-masing. Lu lagi yo, Mbak Marijan dia tidak rela, dia tidak mau, dia tidak rela sampai akhir hayatnya dia diedit seperti itu. Kalau Mbak Marijan dia masih punya, kan estetika menyangkut martabat ya Mas. Estetika menyangkut martabat. Cara Anda berpakaian kan hubungannya sama martabat. Makanya kalau dalam bahasa Jawa ada dodot iro, kumitir bedah ing pinggir. Itu artinya kalau sampai pakaiannya ibu-ibu itu sobek pinggirnya, terus pahanya kelihatan, itu kan martabatnya yang turun. Terus sekarang guru TK, terus sobek sininya, terus tetap mengajar, diterima nggak sama orang tua murid? Misalnya guru TK berpakaian kayak pramugari Lion, berukut sampai nisor tapi kena di bedang, jadi ngintip, sehingga ya dia dapat pahala besar. Semakin wanita mengungkapkan, membuka auratnya, sebenarnya pahalanya besar karena membuat banyak lelaki akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Belum, masya Allah, subhanallah. Jadi kan bagus. Jadi Indonesia penuh dengan kata subhanallah, masya Allah. Terus anak takut tidak, masya Allah itu. Dari Pak Harto tadi kan kemudian kita gagal. Saya itu kontinuasi biasa, saya nggak akan cerita politik lagi soal itu. Tapi pokoknya waktu itu gagasan saya mengenai kenegarawanan, ya, kenegarawanan yang harus mengatasi. Misalnya gini, dari Mojopahit ke Demak itu peristiwanya peristiwa kenegarawanan, bukan peristiwa kudeta politik. Karena ada transformasi kualitatif rohaniah yang diperintahkan oleh Sunan Ampel kepada yang termuda yaitu Sunan Kalijogo untuk memandu proses transformasi dari kerajaan Mojopahit menjadi Kesultanan Demak. Dan itu dilakukan dengan sadar, maka pejabat-pejabat utama dari Kesultanan Demak adalah anaknya Raja Mojopahit sendiri. Raden Patah itu anaknya yang ke-17. Panglima perangnya yaitu kakaknya Raden Patah sendiri. Jadi Panglima perang Demak itu adalah kakaknya Raden Patah nomor 17, kakaknya itu nomor 2, anaknya Brawijaya nomor 2. Dia hanya menjabat 2 tahun, setelah itu dia merasa capek dengan politik, kemudian dia lari, mengundurkan diri, dia membuat padepokan di Jogja dan menyebut dirinya Panembahan Kudu. Sampai sekarang Anda masih bisa ke daerah Bantul untuk melihat petilasan Panembahan Kudu. Artinya Panglima perang ini menyadari bahwa di puncak kekuasaannya seseorang tokoh itu harus beralih ke aktivitas rohani, maka di situ ada transformasi dari kesatria menjadi brahmana. Kira-kira begitu kalau bahasa dulu. Nah, sekarang kan nggak ada. Sekarang kita tidak menghargai itu lagi, kita tidak mengenal. Dalam demokrasi modern tidak dikenal itu semua. Maka ketika kemudian Habibie jadi presiden, ya, kemudian setelah Habibie kan gilirannya Mega. Tapi ketika itu secara massa tidak siap kalau sampai Habibie menang melawan Megawati, maka orang PDIP tidak akan siap. Dan kalau sampai Habibie kalah dari Megawati, maka orang Islam juga tidak siap. Waktu itu kita perhitungan seperti itu, maka mohon maaf, saya memprovokasi Gus Dur. Gus ini sekarang saatnya ini tolong diteliti aja.
nggak usah percaya sama saya, diteliti aja proses Gus Dur jadi presiden bagaimana. Ya, kita teliti dari yang kecil sampai yang beneran gitu. Sampai poros tengah bagaimana, sampai menjelang pemilihan Gus Dur bagaimana, pemilihan presiden pada waktu itu. Saya berpikir Gus, iki nek Mega menang orang Islam nggak siap Gus, ngamuk gitu. Tapi nek PDIP merasa sudah jatahnya sekarang. Kalau sampai Megawati nggak menang juga mereka akan ngamuk juga Gus. Saya nggak ikut-ikut loh Gus. Gitu. Terus nek Sultan aja kata dia. Maksud dia Sultan Hamengkubuwono ke-10, padahal Pak Gus Dur tidak tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono itu sebenarnya cukup 9. Raja Sarewa itu cuma 9, saya itu bikin baru gitu loh. Jadi seharusnya Hamengkubuwono 10 itu adalah raja siapa, gelarnya siapa, ke-1 gitu mestinya. Anda tanya saya dulu gitu. Itu sudah terlanjur seperti ini sudah tidak apa-apa. Nanti akan ada kejadian sekitar 2 tahun lagi akan ada kejadian yang menyangkut itu nanti. Ini berdasarkan rapat para petugas. Jangan marah, jangan bilang saya klonik, karena toh Anda kalau orang Islam yang tiap hari ingin ketemu Rasulullah. Dan kalau Anda ketemu Rasulullah pas nggak sempat, tak wakilkan UJ ya, tidak apa-apa ya. Ini kita ketemu UJ ya, apa toh ya. Jadi tolong jangan dibilang klonik. Ini saya ngomong serius karena saya cinta kepada Indonesia dan saya tidak ingin Indonesia ini salah lagi sehingga hancurnya akan lebih lama dalam 2 tahun ke depan ini. Nah, akhirnya Gus Dur saya bilang, Gus untuk Sultan Gus. Sultan Nyun Sewu Gus, gak siap Gus. Nah terus apa cak, gak meneh cak. Jadi maksudnya kita mencari tokoh yang bukan politik, tokoh yang punya aura kenegarawanan yang lebih tinggi level rohanianya daripada politisi gitu loh. Terus akhirnya karena Gus Dur nggak nemukan, terus aku nekat, ya kudu Sultan sing asli Gus sing dadi mimpin Gus. Sopo cak? Ya Sultan Abdurrahman. Sopo itu? Ya sampean. Wah kok ngawur. Gus Dur nggak percaya bahwa dia akan jadi presiden. Loh Gus, sampean itu punya hutang. Hutang apa? Saya bilang itu. Sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu seharusnya meneruskan kekuasaannya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya, tapi dia pergi dari dunia politik, akhirnya kekuasaan beralih ke anak angkatnya, yaitu Raja Mataram yang pertama, yaitu Sutowijoyo. Nah sekarang Sutowijoyo ini yang menciptakan Indonesia. Yang menciptakan Indonesia karena Mataram ini beda sama Demak sama Mojopahit. Ini kalau saya mau bergerak ini bagus kalau ada tim peneliti juga Mas, supaya kita tahu persis besok ini kita bikin negara yang kayak apa. Asik, gitu. Jadi kita harus punya konsep. Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Nanti tolong saya ngomong Gus Dur ya. Saya kasih contoh aja. Dalam kerajaan Mojopahit sebutan rajanya adalah Prabu. Prabu itu dari kata awu sebenarnya, perabuan, Prabu. Jadi itu awu itu artinya aura, kewibawaan. Jadi raja adalah orang yang paling tinggi kewibawaannya di antara manusia yang lain. Nah, itu koalisi Hindu Buddha jadi satu waktu Majapahit. Kemudian begitu Demak, gelarnya bukan Prabu tapi Sultan. Karena sudah ada transformasi setting politik, setting spiritual politiknya dari Hindu Buddha ke Wali Songo, sehingga wacana-wacananya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah kata Sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Jadi itu kekuatan ekstra yang dianugerahkan Allah kepada seseorang. Nah maka Sultan Demak, Sultan Pajang memakai setting Wali Songo. Begitu beralih ke Panembahan seperti di kerajaan Mataram, tidak Prabu, tidak Sultan, dia pakai gelar Panembahan dan tidak menjadikan Wali Songo sebagai setting politik, tapi beralih ke mitologi Nyai Roro Kidul. Dan Nyai Roro Kidul itu dipakai terus sebagai komunikasi utama politik semua raja di Pulau Jawa sampai zaman Indonesia. Nah sampai hari ini tidak ada peneliti mengenai Nyai Roro Kidul. Saya harapkan ada peneliti supaya tidak ngarani yang satu benci, yang satu nggak suka, yang satu suka. Itu kan nggak baik, mestinya diteliti dan itu bisa diteliti. Tak kasih pancingan aja lah. Nyai Roro Kidul itu 3 bersaudara.
Ya, yang pertama kakak terutama namanya Ki Ageng Sapu Jagat yang sekarang barusan saja dilantik ngurusi Gunung Merapi yang nanti kira-kira 2 tahun ke depan tuh akan memimpin 9 gunung yang lainnya untuk melakukan reaksi terhadap perilaku manusia. Jadi kakak tertua, jangan anak saya bingung. Harus kamu rencanakan pergerakan ini berdasarkan perilaku alam dan Tuhan, karena Tuhan sudah kita remehkan selama ini. Tuhan akhirnya kan, aku gak apa-apa, tapi anak-anak buahnya Tuhan yang marah, gitu loh. Nah, Ki Ageng Sapu Jagat punya 2 adik, namanya yang satu Sri Dewi Nawang Wulan, satunya lagi Dewi Nawangse. Yang Dewi Nawang Wulan ini yang disebut Ratu Kidul. Tapi kayak Dewi Nawangse itu yang disebut Nyi Roro Kidul, beda. Beda. Nah, makanya kapan-kapan yuk kita berkunjung ke sana bareng-bareng. Asik-asik, nengi ya mate kan kudu kono. Ya ini serah Anda mau ajak guyon atau apa, tapi kan buat kita cari fenomenologinya apa. Apakah ini roh, apakah ini energi yang sudah seperti roket keluar dari atmosfer. Apakah orang yang sudah meninggal itu benar-benar meninggal, ataukah mereka punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kita, atau bahkan punya kemungkinan untuk ikut mengatur kita, kan begitu? Kan itu ada beberapa opsi sebenarnya, saya nggak akan ceritakan. Ataukah yang terjadi pada Nyi Roro Kidul itu dia mungkin bukan roh dari masa silam, mungkin beliau adalah jin. Loh, kalau bukan jin apa? Kalau bukan jin ada fenomena yang ketiga. Makanya meneliti, nanti saya kasih draftnya. Loh, supaya kita nggak bingung. So, jangan dipikir ada Presiden Indonesia yang berani tidak mengkaitkan dirinya dengan salah satu keraton Jogja atau Solo. Kamu pikir Soeharto tidak terkait? Gus Dur sendiri itu juga antara percaya nggak percaya. So, Gus Dur itu kan kurang ajar sama saya. Akhirnya tak wales. Jadi suatu hari, karena saya gagal, orang tidak percaya sama saya bahwa Pak Harto itu nyuwun sewu ele-ele, saya diangkat jadi imam dia dan dia taat kepada saya sampai akhir hayatnya. Tak suruh wiritan-wiritan, tak suruh berhenti-berhenti, tak suruh diem-diem, tak suruh pergi-pergi. Ya, Anda boleh akui, boleh tidak akui, tapi Anda boleh tanya sama anak-anaknya. Ya. Nah, Pak Harto, waktu itu saya mau ajak upacara di Masjid Baitur Rahman di DPR, tapi saya batalkan sendiri karena terlalu banyak ketidaksukaan sama saya dan kebencian pada saya. Akhirnya tak telun Pak Harto pun tenomah mau sampean. Wes nduwure ngomah, tidak masalah, tak batal acara. Itu. Nah, terus kembali ke Gus Dur. Suatu hari karena saya batal bawa Pak Harto, terus Gus Dur ngomong ini, Nun, Eca, aku sing nyusul Pak Harto, tidak tenang aja, sampai untuk gini aja, tanggal 3 Maret kalau nggak salah, 3 Maret 99 atau berapa gitu. Pokoknya saya nanti yang jemput Pak Harto jam 8 di Cendana, terus saya bawa ke Masjid Istiqlal, nanti kita ketemu di Istiqlal. Begitu menanda Gus, iya harus nggak apa-apa, sampai langsung Istiqlal langsung jemput. Jadi orang Jombang itu ngelakoni barang gede kayak tuh kacang loh, Mas. Kayak ringan-ringan aja. Kita menang Gus, lu yus tuh gampang, saya gampang bisa, ya udah pergi. Saya pergi. Akhirnya saya serius nih mau ke Istiqlal, nunggu Gus Dur sama Pak Harto. Terus karena dengar seperti itu, wartawan pada datang ke Gus Dur. Gus katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal ya, ketemu sama Cak Nun. Siapa sih ngomong? Cak Nun tadi yang cerita. Saya ini biasa ngomong ngawur ngomong itu. Akhirnya mangkel aku, kurang ajar ada Jombang gitu. Ya, aku itu WR ini. Ya, garap-garapan orang Jombang gitu Mas kelakuannya, Mas, tenang aja. Jadi saya sama Gus Dur gitu itu biasa. Di Jombang itu sholat saja kadang-kadang. Anda jangan pengajian di Jombang ya. Anda boleh jadi ustadz tapi jangan di Jombang. Itu saran saya. Jadi daripada Anda sakit hati. Di sana khutbah aja menyakitkan. Di Jombang itu berundel terus orang. Para jamaah Jumat yang berbahagia, bahagia Anda semua. Bukan nggak nyaur-nyaur bahagia. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah rahmat inti. Wangel ini udah gitu loh. Wah ini merundel terus. Gus Dur jadi presiden ya nggak kagum orang Jombang itu, nggak kagum belas. Gus Dur datang naik kereta loh, dipasang karpet merah depan stasiun, tukang becak karung ini. Wong gak petok agar dia
masih merah, hijau, coklat, hijau, kuku tuh gak ketok gitu lah, kok ada di karpet merah gitu loh mas, orang Jombang gitu. Jadi Anda jangan kaget kalau saya bilang sama Gus Dur. Jadi karena saya mangkel di foto sama Gus Dur, saya datang ke rumahnya sama Haddad Alwi pada waktu itu. Haddad masih ikut Kiai Kanjeng pada waktu itu. Tak parani Gus, ini saya dapat pesan dari Pacitan. Oh no, ini ada seorang salik. Salik itu pejalan tasawuf. Tapi orang desa tidak kelihatan. Majdur bagus ini mahjub, ini wali mahjub tuh. Wali yang ditutupi oleh Allah. Orang menyangka dia hanya petani, padahal dia seorang waliullah itu. Wow, Gus Dur yang percaya itu. Lagi pesan kalau sampean Gus. Apa pesan ini Cak? Ini sampean mau dapat tugas sangat berat. Maka sampean harus refresh sekarang. Harus sehat badannya. Harus sehat rohaninya. Nah dia bilang caranya adalah untuk pertama hari ini Gus Dur cari daun waru, direndam di air, di Al-Fatihah 7 kali, terus warunya ditaruh di sini. Langsung tet, waru, jadi waru, tet, ember, taruh banyu. Ya. Singkat kata akhirnya dapat ember, terus dikum sama Gus Dur itunya terus Gus Dur. Oh iya, ya, terus ditaruh di sini set ini. Jadi 2 jam sambil gini ini orang godong warunya. Kawan ngadu kuapok. Untung belum ada BB waktu itu. Kalau ada BB langsung tak share itu. Ini supaya anak seneng ya, supaya tidak sedih hatinya ya. Nah, buktikan Nas, kalau kamu tahu bahwa kamu tidak salah, buktikan bahwa kamu tidak salah, kan gitu kan? Nah, tugasnya tugas kemanusiaan, tugas nurani, tugas kebudayaan, gedein hatinya orang. KPK juga begitu, tak gitu. KPK ini saya doakan cepat bubar. Bukan gitu gak? Loh, semakin tidak ada KPK berarti semakin beres Indonesia. Kalau KPK itu diperlukan karena banyak koruptor. Begitu koruptornya nggak banyak, nggak perlu KPK lagi. Cukup kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kan begitu. Jadi selalu doa saya kepada KPK untuk mudah-mudahan bubarkan segala bubar. Lagi. Manggil busuk domplong katanya. Kan begitu kan mas? Kan begitu kan, benar ya? Kalau kita ngomong Jawa, saya mohon teman-teman yang tidak bersuku Jawa, itu saya pengertian cuma beberapa abad belakangan. Jangan berpikir bahwa ini Jawa sentris. Orang Batak punya hak untuk jadi presiden, tapi tidak karena Bataknya. Orang Jawa boleh jadi presiden tidak karena Jawanya, tapi karena keindonesiaannya bersama-sama, kan gitu. Jadi tolong wacana ini tidak salah niatnya dan tidak salah acuan dasarnya. Gitu. Jadi orang Jawa itu, jadi Indonesia itu juga tidak ada Indonesia yang ada Indonesia Batak, Indonesia Bugis, Indonesia Jawa. Jadi wacana dari manapun dalam Indonesia ini, di Jawa maupun Sunda maupun Madura, itu justru sangat diperlukan untuk memperkuat Indonesia. Jadi Jawa tidak berarti pastime of Indonesia, bukan Jawa itu kemarin, Indonesia itu sekarang dan besok. Jadi saya kira memang harus ada pemahaman strategi kebudayaan yang juga dibenahi, karena selama ini kita menghancurkan diri kita dengan menyebut Batak, Bugis, Madura itu primordial, kalau Indonesia baru nasional universal gitu. Ini salah satu paket ke depan dengan catatan 2014 kita nggak boleh salah lagi, in any sense, dalam pengertian apapun, dari sisi apapun kita nggak boleh salah lagi supaya anak-anak kita tidak terlalu lama menderitanya. Kalau kita salah lagi kita akan cukup lama menderita, belum lagi nanti gejolak alam, ada pemanasan global permanen yang dimulai dari Manokwari, pelan-pelan panasnya bisa sampai 60 derajat, dan itu akan merupakan filter atau furqan dari Allah untuk memilih siapa yang akan dihancurkan dan siapa yang akan ditugasi untuk membangkitkan. Itu akan ada proses furqan, meskipun pemanasan global ini belum akan terjadi 1-2 tahun ini, tapi pasti akan terjadi paling tidak 8-9 tahun lagi. Jadi sekali lagi soal Jawa ini saya akan jawab, tapi tolong jangan ada yang merasa terancam oleh Jawa. Kalau Jawa mengancam orang lain sesama Indonesia, dia gagal sebagai Jawa. Karena Jawa bukan hanya kata benda, dia juga sudah kata sifat. Yang disebut wong Jawa, wong gak Jawa, ora Jawa, itu berarti kan orang yang tidak toleran,
Orang yang mau menang sendiri, nek wong mau menang sendiri itu namanya gak Jowo, tapi pacitan jenenge. Oke, saya jawab yang pertama. Lupa urut-urutannya Mas. Kenapa tidak semangat bicara SBY? Anda bisa nggak membayangkan bahwa di Indonesia ini kalau diurus benar koruptornya itu mungkin nggak secara teknis? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Arti jumlah rumah penjaranya juga nggak cukup, proses peradilannya juga membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita akan mupus atau mengeliminir seolah-olah tidak ada orang korupsi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, saya itu jelek-jelek itu kan cinta sama Indonesia dan kepada siapapun di Indonesia. Yang paling saya cintai adalah orang yang paling meremehkan saya. Yang paling saya concern adalah orang yang paling membenci saya. Orang yang sudah jelas membunuh saya dengan caranya, sehingga saya dulu umurnya tinggal 3,5 tahun, 3,5 bulan. Saya turun sampai 46 kg di ronsen di rumah sakit Sarjito UGM. Saya sudah tidak mungkin makan apa-apa lagi dan bisa diolah oleh tubuh, sehingga badan saya memakan lemak saya sendiri dan itu batasnya 3,5 bulan saya harus mati menurut perhitungan medis. Dan saya tahu siapa yang membuat, saya tahu siapa saja yang membiayai dan seterusnya, dan saya dengan sangat senang memaafkan mereka dan dengan sangat senang saya menjunjung mereka, mencintai mereka sampai sekarang. Kalau Anda ingin tahu prestasi saya adalah saya alhamdulillah dengan hati yang sangat ringan memaafkan semua orang yang membenci saya dan menganiaya saya. Tapi ya. Maka kalau disuruh ngomong SBY, aku ingin duwe paket untuk SBY. Tapi kan tidak mungkin saya tawarkan, kan lain Mas. Melamar dan dilamar itu kan lain. Jadi saya itu misalnya Rendra dulu, saya nemenin Rendra sampai meninggalnya. Saya nyiapin dokternya, mindah rumah sakitnya, tiap hari siang malam saya gilir teman-teman saya termasuk Iswan semua untuk ngawal Rendra sampai meninggalnya, sampai dianiaya. Mbak Surip dikuburkan di kompleknya Rendra dan Rendra tidak disapa oleh siapapun pada waktu itu, bahkan ketika Mbak Surip dikuburkan, Rendra dalam keadaan lumpuh dan saya berdua nonton TV ngelihat rumah Rendra dijadikan makamnya Mbak Surip dan tidak seorang pun wartawan bertanya di mana Rendra dan tidak ada yang tahu bahwa Rendra sakit, misalnya gitu ya. Terus SBY pidato tentang kematian Mbak Surip dan tidak pidato mengenai kematian Rendra. Itu kan dahsyat itu. Itu kan defisit kebudayaan yang sangat besar. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sekali bedanya tai sama roti, nggak ngerti. Nah bangsa Indonesia ini yang sewu ya sebelum SBY. Orang Indonesia gini loh Nas, kalau pakai antropologi sehari-hari ya. Orang Indonesia itu berhak makan roti atau nasi gitu ya. Tapi makin lama jatahnya makin berubah jadi tai kan gitu kan. Tapi karena orang Indonesia itu punya teknologi mental yang luar biasa dan punya teknologi estetika yang luar biasa, ketika dia disuruh makan roti dapat seminggu dia bisa mengolah dan merasakan disuruh makan tai selama seminggu, akhirnya pada hari ke-8 tai itu terasa enak. Ya gitu. Iya tak Mas? Jadi orang Indonesia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Dan di seluruh dunia ada riset bahwa yang paling gembira, yang paling banyak tertawa dan tersenyum adalah orang Indonesia. Dan itu sama sekali tidak sepadan dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan politiknya. Dan itu mengherankan orang seluruh dunia. Tapi orang Indonesia sudah dahsyat, disuruh makan tai terus, tidak masalah. Karena dia bisa mengubah tai menjadi roti. Ini kan dahsyat ini. Makanya ekonomi Indonesia ini stabil karena rakyatnya tetap mampu mengolah tai menjadi roti tiap hari. Kan gitu. Karena setiap rakyat itu memiliki daya entrepreneurship yang luar biasa. Kan gitu. Nanti baru diakui oleh Presiden bahwa Indonesia stabil, ininya meningkat dan seterusnya. Padahal yang kerja rakyatnya. Saya cerita ini Mas Dewo, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini Indonesia ini Mas, ada tiga cara menaklukkan macan. Ya. Satu, cara kekuasaan dan kekuatan militeristik.
Macan kita datangi, kita bertanding sama dia. Kita nggak boleh bunuh macan, makanya tidak kita tembak, tapi kita pakai sosro birowo, pakai macan lewung, rok asem. Pokoknya macan kita kalahkan. Itu cara yang paling primitif. Jadi untuk penaklukan terhadap masalah-masalah Indonesia itu kalau mau gampang ya kudeta militer. Dan ini seluruh tentara juga sudah ketemu. Nanti akan ada caksu dalam waktu yang dekat. Caksu, ya, bukan caktris, tapi caksu. Nah, itu salah satu cara level pertama. Level kedua, pakai cara intelektual. Macan kita akalin, kita kasih makanan, kita langsung diam-diam, ya, kita giring-giring. Itu cara intelektual, pakai taktik, pakai strategi. Anas bisa yang nomor 2 itu. Ya. Tapi saya tidak menyarankan Anas melakukan itu. Saya tidak menyarankan Anas melakukan apalagi yang pertama, yang kedua pun tidak saya lakukan. Sebab itu hanya kesatria. Cukup kesatria untuk melakukan itu. Yang kita butuhkan adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Satria profesional, memiliki ilmu, memiliki kekuatan, memiliki determinasi sosial, memiliki kemampuan politik, tapi dia juga terbimbing oleh Tuhan. Dia juga tidak melangkah kecuali atas tuntunan Tuhan. Sinisian Wahyu. Jadi yang nomor 3 dalam menaklukkan wayang itu namanya pawang. Kalau Anda sudah menjadi pawang dari bangsa ini, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda datang, selesai masalah. Pawang itu, mari-mari, ya Allah, ayu, ya. Aku sudah bilang dari tadi kan, Masya Allah kan saya bilang. Ayo Cak, dilanjut nih Cak. Ini ya, tadi ya. Anda ini ya. Kalau pawang mas, pawang ini gini, pawang itu kalau ibarat otak itu dia menjadi akal dengan pekerjaan berpikir itu karena dia bersambung dengan listriknya Tuhan. Jadi ada semacam pendaran gelombang elektromagnetik di atas kepala Anda tiap saat. Itu membuat Anda bisa berpikir. Semakin lancar hubungan Anda ke atas, semakin cerdas pikiran Anda. Itu namanya akal. Kalau Anda memiliki itu secara konstan, Anda bisa jadi pawang. Pawang itu tidak perlu strategi, tidak perlu taktik, tidak perlu macam-macam, tidak perlu pakai bedil, tapi dia ada, beres masalah. Ada karena orang percaya sama dia, orang merasa aman sama dia, orang mau menitipkan nasibnya ke dia. Kan itu namanya pawang. Di Indonesia ini yang terjadi adalah tidak seorang pun percaya kepada seorang pun. Betul nggak? Tidak seorang tokoh pun percaya kepada tokoh yang lain. Saya tanya, Demokrat itu kalau Golkar bubar, senang atau sedih? Kalau Golkar bubar, Gerindra bubar, itu Demokrat senang apa sedih? Senang. Saya terus terang tanya sebaliknya, Gerindra kalau Demokrat bubar senang apa sedih? Senang sekali. Nah, selama kita masih senang terhadap penderitaan dan kehancuran sesama bangsa kita, maka kita belum sampai kepada taraf pawang. Ngerti ya? Ya. Kita baru penakluk macan pakai bedil, pakai lasso tadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah pawang nasional. Orang yang kalau rakyat melihat dia, rakyat merasa aman, rakyat mau menyerahkan dirinya, rakyat mau mencium tangannya, rakyat mau mendekat dia, rakyat menyerahkan hatinya kepada dia. Itu yang kita butuhkan. Sesungguhnya kita mengharapkan dulu tokoh-tokoh kita menjadi seperti itu. Apa Amin Rais, apa Mahfud MD, apa segala macam. Cita-cita saya supaya beliau itu menjadi pawang nasional seperti itu. Makanya ketika Pak Mahfud selesai jadi ketua MK terus jualan jamu, oh berarti Pak Mahfud tidak ingin menjadi negarawan. Mahfud tidak mau naik tingkat ke tingkat Brahmana dan Panembahan. Pak Mahfud tetap ingin menjadi satria. Kan gitu. Makanya saya kemarin bikin wayang judulnya Seno Suci untuk supaya mohon kepada Allah para satria ini pikirannya disucikan supaya Indonesia lebih selamat. Besok saya segera akan bikin Turno Suci.
Jadi pendeta-pendeta Durno ya sekarang kan Durno ini mas. Ketoke serbanan, ketoke jenggoten, ketoke fasih tapi Durno. Nah itu disucikan oleh Allah. Karena sekarang sudah tidak bisa bedakan lagi. Zaman Muhammad gampang, ini kafir, ini Muslim, yang munafik dikit. Sekarang ini angel beda lagi kafir, tak Muslim, tak munafik, angel saiki. Kecuali kafir liberal. Kecuali kafir liberal. Ya, kafir liberal datang, ya. Jadi jawaban saya kepada Pak, saya punya paket untuk PSP. Saya punya paket kenegarawan untuk beliau. Dan dengan paket itu kalau kita jalankan beberapa tahap dengan baik, saya kira kok akan ada kerelaan nasional. Karena kita semua menginginkan kebaikan bersama kok seluruh rakyat. Cuman karena masing-masing bertahan pada syahwat. Nah ini masalahnya mas. Ini boleh saya buka wacanya ya. Kan Tuhan itu gini, Tuhan itu dulu bumi ini yang ngurus iblis. Setelah itu Banu Jan, setelah itu jin. Setelah itu manusia pra Adam. Itu ada Homo erectus, Cro-Magnon dan seterusnya. Setelah itu Tuhan bikin hibrida baru, dimulai dengan Adam. Nah yang justru bikin Adam itu malaikat Israel itu, senior saya itu. Nah, terus disuruh bikin Adam tingginya 31 meter, seluruh formatnya, formulanya persis seperti yang Israel kenal tentang Tuhan, dibikin sudah. Akhirnya begitu selesai dibikin, tanah liatnya ambil, kalau tidak di Kebumen ya di inilah, Blitar lah kira-kira tanah liatnya. Orang ngakunya di Ethiopia, padahal di sana jarang tanah liat, yang banyak tanah liat ya di sini pak. Nah, sedang kita pertengkarkan dari mana tanah liat Adam dulu diambil. Kalau Nabi Muhammad juga sedang kita selidiki, Nabi Muhammad ini Arab asli apa belasaran Jawa, belasaran Indonesia. Karena kalau melihat mancungnya ya orang Arab, tapi kalau tingginya bukan tingginya orang Arab, dia agak sedeng-sedeng. Kalau melihat caranya berjalan, perilakunya dan tradisinya sehari-hari itu kayak orang Timur, kayak orang Jawa, kayak orang Sunda, kayak orang pokoknya orang pedalaman di Indonesia, suka bertapa, suka menyepi, sopan, halus, kan nggak kayak orang Arab sama sekali. Nah, sedikit kayaknya memang dia turunannya Ismail alaihissalam. Ismail itu putranya Ibrahim dari istri Hajar. Hajar itu memang bukan orang Arab. Hajar itu Allah kasih kepada Ibrahim untuk menghibur Ibrahim. Dicarikan orang yang paling menghibur siapa dalam antropologi? Wanita mana yang paling banyak dicari oleh laki-laki seluruh dunia? Sunda dan Jawa. Tanya orang Batak pasti kebanyakan cari istri orang Jawa. Semua jaga, maka Tuhan menghibur Ibrahim dengan dicarikan orang Jawa. Kira-kira gitu. Maka ini asumsi loh, ini belum sungguhan loh, makanya teliti. Akhirnya, terus namanya Hajar. Nah tak cari dalam filologi, Hajar itu dari mana ya? Kata-kata dari bahasa manapun Hajar itu susah. Yang ada cuma Jawa dan Melayu. Macam-macam Hajar. Guru Hajar. Tokoh pendidikan kita Ki Hajar, ya jelas. Hajar itu berasal dari mana kan? Gitu kira-kira. Saya yakin dijodoh perkara bener gak bener sakarepmu ya. Cuma menggoda kok. Kan tapi kan aneh, masa Nabi Muhammad kok sukanya bertapa, kalau malam bersila, mana ada orang Arab bersila? Nabi Muhammad yang bersila, jadi saya curiga, tapi jangan marah gitu ya. Nah, saya teruskan soal pawang, saya kita nggak berkepanjangan. Yang kita butuh, jadi Nas, kamu juga harus berjuang menjadi negarawan. Nanti boleh kok negarawan menjadi, coba, tadi saya kan bilang Prabu Sultan Panembahan, setelah itu cucunya Sultan Agung, cucunya Panembahan Senopati membangkitkan kembali kata Sultan, namanya Sultan Agung. Satu Sultan Amankurat I, Amankurat II dan seterusnya. Kemudian setelah perjanjian diganti baru dicari fenomenanya Susuhunan, disingkat Sunan. Kemudian ada Sultan, sekarang Jogja juga pakai Sultan. Nah, jadi nitip apa, saya sambil menjawab Mas Dewo, saya nitip cita-cita jangka panjang. Saya kira kalau cita-cita Anas cuma dirinya ya untuk apa gitu loh. Menurut saya Anas harus melebur dirinya di dalam cita-cita semua rakyat. Cita-citanya Anas harus sama dengan cita-citanya seluruh rakyat Indonesia. Bukan cita-citanya Anas sebagai seorang tokoh. Kalibernya Anas adalah kaliber kerakyatan seluruhnya. Kayak aku Anas. Oh iya.
Loh, perkara jadi apa tidak ada masalah. Kekasih Tuhan itu ada yang disuruh jadi raja seperti Sulaiman. Kekasih Tuhan ada yang disuruh jadi panglima perang. Anda tahu misalnya Nabi Musa tidak pernah jadi raja, tapi sebagai panglima perang dia ditakuti oleh semua kerajaan. Sampai akhirnya ada Ashabul Kahfi, orang yang ditidurkan Tuhan 309 tahun untuk dijaga oleh seekor anjing. Anjing itu menjaga gua itu 309 tahun karena tidak ada yang berani mendekati dia, karena di dalam dirinya anjing itu terdapat ilmu dan kepawangannya. Syekh Balhum namanya, Balhum ini ilmunya dipindah ke anjing itu. Jadi kadang-kadang kekasih Tuhan suruh jadi anjing dia tidak apa-apa. Suruh jadi ketua Demokrat ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan yang mecat adalah orang yang lebih hina dari kamu. Kalau yang mecat Tuhan baru masalah kan gitu. Itu loh nah. Jadi saya punya paket untuk beliau. Jadi tapi tidak ngomong mengenai SBY, saya ngomong SBY as part of next Indonesia. Setiap orang sejahat apapun tetap bisa menjadi trigger perubahan untuk menjadi bangsa lebih baik lagi. Semua siapa saja. Katakanlah Anda seorang perampok di kampung Anda, dibenci oleh orang sekampung. Ketika datang ada pasukan musuh mau menyerbu kampung Anda yang memimpin perlawanan. Jadi pahlawan nggak Anda? Pahlawan. Kenapa? Orang jahat, saya tidak akan menuding-nuding. Anak salah, tidak salah, itu urusan pengadilan, bukan urusan saya. Seandainya salah pun, misalnya ada teman kita yang sudah masuk penjara, nyuap, ketahuan, itu tak SMS, selamat ya, Anda sedang menjalankan kebenaran. Bingung, dari kurang ajar, aku merbukun jorot di menjalankan kebenaran, tahu Anda? Salah, terus dihukum sama dengan benar. Salah, tidak dihukum sama dengan salah kuadrat. Kan begitu, jadi orang masuk penjara itu sebaik-baik orang. Betul nggak? Kalau dia menjalankan kebenaran. Makanya saya sering ke Cipinang kemana-mana dan selalu saya goda, saudara, di sini kejahatan apa yang terjadi di lapas ini? Tidak ada aja. Kalau pagi sholat subuh jamaah, setelah itu kerja bakti, setelah itu mengerjain kerajinan, setelah itu sholat zuhur bareng, setelah itu belajar sholawatan, sampai malam baik semua. Jadi di sini baik-baik, kalau di luar, wah kacau. Terus saya bilang, kalau gitu jangan keluar dari sumur sana lagi. Loh, benar nggak saya mas? Benar, kurang ajar, dan kurang ajar. Loh, iya kan di luar kacau, di sini baik semua. Gitu lah. Maka saya sarankan Anda masuklah penjara, kalau di sana pasti baik. Gitu loh, gitu. Jadi ini cara berpikir kok. Kalau Indonesia tidak pakai kenakalan berpikir, kalau lurus-lurus saja, kalau linear-linear saja, kita hanya akan mendapat presiden yang gitu-gitu saja juga terus. Dan gitu. Kita harus punya palang yang baru. Kita harus punya orang yang dimana rakyat merasa aman dengan dia. Itu ya kira-kira ya, yuk ya. Masya Allah. Entek subhanallah. Yang masuk ini rem. Itu sebenarnya loh sampai ini. Ini urusin teman saya lama, ini anak saya dari dulu ya. Dari dulu kan kamu anak saya. Lu kok dibantahin loh. Oke, itu pertanyaan. Jadi saya tidak ngomong SBY kenapa? Karena SBY cuma punya satu kemungkinan, mau nggak kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan seluruh rakyat ke masa depan. Kalau bukan yang itu yang kamu lakukan, kamu akan hancur. Pasti hancur, dan hancurmu nanti bukan hanya hancur hina barang. Kehancurannya bukan hanya kehancuran sejarah, tapi kehancuran martabat, kehancuran estetik, kehancuran segala macam. Dan saya senang sekali kalau SBY mau tanya sama saya, tak kasih tahu, ayo Pak, tak terno sampean. Kemana aja? Saya tidak ada masalah kok, saya tidak akan berubah kok. Saya masuk kandang kambing, tidak akan jadi kambing. Saya bergaul sama setan, tidak akan jadi setan. Tenang aja, setan sama saya, silakan kamu masuk rumah saya, tidur sama saya, tidak masalah. Asal kamu jangan nyuruh saya seperti kamu, kan gitu. Dan saya kasihan sama setan. Bayangin kalau saya yang disuruh jadi setan oleh Tuhan. Kan begitu. Kita lumayan disuruh jadi manusia, harus enak, harus tidak ada presiden dipilih 62%. Kok nggak digunakan sebaik-baiknya? Coba. Gak mending setan dong kalau gitu.
Setan jujur, tidak pernah bilang dia jelek, tidak pernah dia bilang dia baik. Dia bilang dia menggoda manusia. Iblis itu didatangkan oleh Muhammad di hadapan Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan disuruh mengakui semua yang ditugaskan ke dia oleh Tuhan. Saya menggoda ini, menggoda ini, menggoda ini, teknik saya begini, yang saya senang ini, yang saya takut ini, semua selatnya dibuka oleh iblis. Saking jujurnya. Kan mending kafir liberal daripada muslim belum tentu muslim, gitu loh. Dia sebenarnya muslim banget ya, cuman dia menutupi keislamannya, terus dia bilang kafir liberal dengan tujuan nek ora salat ora dinesoni wong kan gitu. Oke, yang kedua SBY gitu saya mau ngomong. Jadi saya SBY tidak untuk diomong-omongkan, SBY ini tinggal dipilih. Dia punya masalah besar sama Allah Subhanahu wa taala sekarang. Masa Anda tanya? Masa gitu aja Anda tanya? Besar banget masalahnya dengan Allah. Masalahnya besar sekali, dan sekarang dia hanya punya satu kemungkinan, menjadi trigger perubahan. Kalau menjadi tumbal tidak apa-apa. Untuk Indonesia yang lebih baik, dia relakan, dia ikhlaskan apa yang harus diikhlaskan. Gitu loh. Nanti dia akan punya nama harum sepanjang sejarah. Gitu. Jadi ada alasannya, tidak apa itu mas. Gitu ya. Ada alasannya. Gitu. Oke. Roy Suryo kan tidak apa katanya, gitu. Dan saya membela dia tidak apa tuh karena dia gelisah sama kalimatnya. Kok di sana lah, mestinya di sini lah. Aku berdiri gitu kok di sana lah, di sana lah. New Zealand, Malaysia kan gitu kok di sana lah kan gitu. Tapi Roy Suryo kan cerdas. Dan dia melihat. Iya, itu apa belani? Saya tanya tak belani apa? Terus mas, yang paling menyenangkan itu kan permusyawaratan. Yang ketiga apa yang ketiga? Persatuan Indonesia lambangnya beringin. Orang dikumpulin di bawah pohon beringin. Ya nggak kira mungkin rapat kok di bawah pohon beringin. Beringin di sini setan dia. Rapat di bawah pohon beringin nggak mungkin. Melihat kalau lambangnya gardu itu masih relevan antropologis ya kan, kultural antropologis. Itu beringin kok orang disuruh rapat di bawah pohon beringin di persatuannya nggak mau, yang terganggu setannya. Setan jangankan di Mekah aja, di Mina aja setan berontak kok, sampai ketua DPR tersesat kok. Ya kan? Ya itu bukan tersesat, dia pulang kampung kok. Lu bantuin teman-temannya di sana ya, bujon rek. Ini kuliah budaya bukan statement politik ya. Kan di sana itu dulu mas, Anda lihat dong, Anda belajar sejarah. Kalau ngelempar jumroh itu dulu yang dilempar itu ada lambang setan seperti tugu bentuknya, dan tugu itu sama persis dengan Washington DC, sama persis dengan di Italia, sama persis di Jerman, sama persis di semua negara-negara besar. Jadi bentuk tubuhnya itu sama persis. Monas dipotong baru sama persis. Nah karena sekarang Arab Saudi itu di bawah kekuasaan sekutu internasional, itu diganti bertingkat. Akhirnya setannya kebingungan, kehilangan tempat. Akhirnya sekarang yang ada adalah poster-poster yang dibikin oleh setan, sesama setan dilarang saling melempar. Itu semua tadi ya? Belum ya mas? Sudah naik haji ya? Belum ya? Dan kalau ke sana salam saya untuk setan-setan ya. Oke, jadi saya sangat setuju. Menurut saya gini mas, saya jawab 2 poin aja, poin tersebut. Yang pertama, makanya sebutan untuk zaman edan di dalam Islam itu adalah zaman jahiliyah. Padahal ada 3 fenomena, 1 fasad, nomor 2 dzulumat, nomor 3 jahiliyah. Fasad itu kerusakan, the whole thing. Kalau dzulumat itu kegelapan, the whole thing. Tapi kalau jahiliyah itu kerusakannya menyeluruh tapi menunjuk ke satu asal usul atau sumber, yaitu kebodohan. Jadi menurut saya mas, kerusakan moral yang Anda gelisahkan itu output saja dari kerusakan intelektual. Orang berpikir nggak jujur Indonesia.
baru ada akibat kerusakan politik, kerusakan moral, kerusakan budaya, karena berpikirnya tidak jujur dan dia langsung mendapatkan penyakit-penyakit di badannya. Barang siapa berpikir tidak jujur, maka dia akan gampang kena penyakit, karena berpikir tidak jujur itu membuat struktur sarafnya sedemikian rupa sehingga perintah dia ke seluruh badan juga menjadi kacau dan badannya akan gampang sakit. Kalau Anda ingin sehat, kunci pertama adalah berpikir benar. Berpikirnya jangan tidak jujur. Ini beneran, serius. Bahwa Anda tidak bisa melaksanakan kebenaran pikiran Anda, itu lain masalah. Tapi di sini tetap harus benar. Kalau tai, kalau roti. Jangan menantang kamu sekarang jadi anak buah tai terus kamu anggap dia roti. Nah itu pemikiranmu salah. Itu ya Mas ya. Kira-kira gitu kira-kira. Jadi kegelisahan Anda menurut saya sudah cukup bagi Allah untuk membuat Indonesia akan diselamatkan, akan dibangkitkan, dan sekarang sedang dibagi siapa yang akan mengalami tahluka atau kehancuran-kehancuran dan siapa yang dipasang Allah untuk membangkitkan. Maka pergerakan ini saya mohon benar-benar pergerakan yang murni untuk seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia. Kalau ini kerjanya regulasi, baju cukup 1,5 meter, dia yang nentuin. Hari ini pakai baju ini, warna ini, dia yang nentuin. Kalau hati maunya ngawinin semua. Ayu yo dikawini, adik yo dikawini, enggak kabeh sesuai. Kalau hati ini di sini Allah bertempat tinggal, tidak disahwat. Tapi hati ini dibukakan pintu ke syahwat, tapi juga dibukakan pintu ke akal. Jadi sekarang tentukan siapa presidennya, ini apa ini apa ini. Kalau pemimpin politiknya adalah ini, kau berdirisan. Ya gede temenan. Tunggu fanta diri saya, tunggu lagi hancurannya. Jadi menurut saya, sebagaimana gini, orang Islam ini kadang-kadang teman-teman yang beragama itu kadang-kadang lupa bahwa semua itu evolusi. Nabi Ibrahim dan semua nabi yang lain kan tidak pernah sholat 5 waktu. Tidak berarti bukan orang Islam. Mereka melakukan prosedur ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah pada waktu itu. Karena Ibrahim hanya dapat coretan-coretan, mushaf namanya, sohafa. Baru sampai ke Musa dapat 1 lembar, yaitu 10 Commandment Taurat. Baru dapat 1 makalah ketika sampai pada Nabi Daud, yaitu Zabur. 1 makalah itu dapat 1 buku besar namanya Quran. Kan gitu. Nah, orang yang hidup di era Sohafa tidak punya kewajiban untuk menjalankan seperti yang di era kita. Nah kita harus tahu sejarah itu supaya tidak gampang bertengkar. Makanya saya senang sama Dadan ini, asal jangan lebay ya. Saya senang karena Anda mengingat kembali bahwa manusia itu jangan ngomong agama dulu, jangan ngomong Tuhan dulu. Jadi manusia yang benar dulu, maka Indonesia akan beres. Kan gitu. Nah, agama akan memperindahnya. Kan gitu. Setelah manusianya beres. Nah ini pendidikan kemanusiaannya nggak beres. Manusia aja belum. Jangankan Muslim atau Kristen, menungso durung, uang aja durung kan gitu. Ibarat tulisan elek durung apa menapi. Gitu loh teman sekalian. Jadi sekarang banyak fenomena budaya di mana produk-produk manusia Indonesia sekarang itu manusia aja belum dia. Bahkan binatang masih lebih baik dari dia. Betul nggak Mas? Betul nggak? Hewan aja nggak serakus itu loh. Tidak ada hewan rakus. Nah, mana ada hewan rakus? Kamu pikir macan yang memburu kijang itu karena kerakusan? Kalau kamu hidup, pelajari kijang atau rusa dan macan, Anda akan menjadi rusa. Pelajari kalau nggak percaya. Karena sengsara jadi macan itu. Tiap hari harus makan binatang lain. Nanti dia bersaing sama macan yang lain. Nanti ada saat di mana dia disingkirkan oleh raja yang baru. Kemudian dia akan mati kelaparan karena tidak kuat lagi berburu. Jadi tidak enak menjadi macan saja. Itu pun dia tidak berdosa. Lah kenapa manusia melebihi binatang kerakusannya? Kan begitu. Itu kira-kira Pak ya? Iblis berwujud manusia. Iblis saja baik dong. Jadi kalau saya cerita lagi gawat lagi nih kalau saya ceritain asal-usul iblis gitu. Dulu iblis itu malaikat paling senior, namanya Kanzul Jannah. Dia punya gelar Al-Khosi, Al-Rofi, As-Sadid, macam-macam gelarnya di setiap lapisan langit.
dia yang paling diandalkan oleh Allah untuk berperan sebagai iblis. Karena kalau Jibril, Mikael tidak kuat hatinya menjadi, karena dia harus mau dikutuk sepanjang kehidupan sebagai makhluk yang paling buruk. Itu butuh mental yang sangat kuat, dan si Kanzul Jannah ini kuat. Maka dia dijuluki iblis tidak masalah, tapi dia taat kepada Muhammad apapun saja. Tolong belajar, dia taat kepada semua aulia, kepada nabi dan semuanya. Nanti kalau ada Dajjal datang ke dunia, mereka tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, kan di situ ada Masjid Nabawi dan ada Masjidil Haram. Sehingga semua yang didatangi Dajjal seluruh dunia akan harus taat sama Dajjal. Kalau tidak taat, langsung tanahnya kering, langsung airnya tidak ada, langsung hancur lebur. Tapi taat kepada Dajjal, dia akan menjadi subur luar biasa. Bagaimana cara menghindarkan Dajjal? Wong dia hanya tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Saya sudah bilang aja ini Dajjal, di sini kamu hancurkan saya kalau kamu bisa. Dan di dalam diriku ada Mekah, di dalam diriku ada Madinah. Kamu tidak akan bisa masuk ke dalam diriku. Kan gitu mas, orang Indonesia ya. Banyak akal, Tuhan aja bingung sama, apalagi Indonesia Madura, wah kalah. Ya, itu ya mas, terakhir saya kasih aja. Jadi anda ini tolong sama Tuhan agak akrab lah. Jadi orang Madura. Ini untuk bonus ya. Jadi orang Madura cari nafkah di laut, cari ikan, sampai hampir maghrib tidak dapat. Terus dia gini sama Tuhan, katanya sampean Rahman Rahim. Masa saya tidak dapat ikan sampai sore begini. Itu kan. Katanya Rahman Rahim, Maha Pemurah lagi penyayang, masa saya tidak dapat ikan. Ya kasih 5 lah, 1 istri saya, anak saya 3, 5. Allah Maha Pemurah dikasih 5, loncat langsung itu ikan ke atas. Lalu terus gini lagi, mosok 5 bener, ya 10 lah, gitu lah. Nah itu orang Madura. Sudah dikabulkan 5 tetap tidak terima ya. Ya kan saya bilang 5 itu kan bahasa basi kan. Kalau orang pemurah bener kan ya 10, 15. Akhirnya sama Tuhan dikasih bener mas sampai penuh itu perahu. Sehingga dia malu-malu sama Allah, dia seret perahunya ke pinggir pantai. Begitu dia bernafas lega di pantai, kok dilihatnya di sana ada rumah terbakar. Dan itu pas di kampung dia, loh itu kampung saya. Begitu dia bertanya-tanya, rumah siapa yang terbakar? Ada orang datang, Cak, itu rumah sampean yang terbakar. Nah berarti dia berpikir ini gara-gara saya ragus di laut tadi. Kan gitu kan? Maka Allah marah, rumahnya dibakar. Terus dia gini lagi sama Allah, ya Allah itu tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Oke, maju Indonesia, selamat Indonesia, bangkit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Nun, ini adalah pengantar kuliah budaya. Jadi statusnya baru pengantar. Kalau pengantar itu masih ada bab-bab berikutnya, dan tiap bab itu ada subbab. Tiap subbab itu ada halaman-halaman. Tiap halaman itu ada paragraf-paragraf. Tiap paragraf ada kalimat. Tiap kalimat ada kata-kata. Nah insya Allah Cak Nun akan terus bersama kita langsung atau tidak langsung di dalam merumuskan kata, kalimat, paragraf, halaman, subbab, bab menjadi buku tentang Indonesia yang makin baik, Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Kita ucapkan terima kasih untuk Cak Nun. Kalau boleh kita tepuk tangan kembali untuk Cak Nun. Terima kasih juga kehadiran sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.